Harusnya dari teman-teman media dan infotainment dan stasiun TV yang memakai pesawat jet ini udah harus dihentikan aja lah. Karena malu, jangan yang settingan, kan kasih wadah gitu, bikin enak soalnya. Soal settingan memang bener ada kan di dunia keartisan ini, memang udah marak nih pakai cara settingan ya. Teman-teman dari media hiburan, khususnya pekerja seni kita, lebih gemar memakai pesawat jet daripada naik beca gitu. Padahal naik beca itu jauh lebih aman, nyampe juga tenang, pondasinya kuat. Pakai pesawat jet memang cepat sih, cuman kan lebih cepat juga beresiko. Makanya timbullah fenomena topik baru lagi ya, kata Anjay, yang jadi permasalahan nih. Itu karena faktor ada yang memakai pesawat jet yang gue lihat di sini. Yang memviralkan kata Anjay nggak boleh dipakai sama yang memakai pesawat jet ini mereka satu teman sih yang gue perhatiin. Mereka satu generasi dunia hiburan. Mungkin kurang lebih range-nya 2014 sampai 2016 lah. Gitu, mereka sama-sama berkecimpung di dunia seni peran. Mereka satu geng juga sih sepertinya ya, walaupun gue nggak kenal sama dua orang ini gitu. Ya timbullah kesenjangan sosial kan, karena ada yang memakai pesawat jet. Nah, teman sepermainannya nggak terima, akhirnya dia permasalahan lah dengan hal yang paling sepele. Nah, tapi kalau konteks kata-kata Anjaynya menurut lo bermasalah nggak sih, Bang? Itu nggak ada masalah sama sekali justru, gitu loh. Nggak ada masalah, itu sepele banget loh. Aduh, sepele banget ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh si orang ini dengan KPAI ya, kita boleh pakai itu tapi jangan untuk konsumsi publik. Kita ngomong sama adik kita ngomong sama teman kita yang by off air, out of the record, itu nggak masalah. Tapi kalau ngomong di depan publik kayak gini nih, banyak kamera, banyak handphone, itu nggak boleh kita pakai kata tersebut. Itu yang lagi dicanangkan sama orang ini. Ya bagus sih maksudnya, tapi kalau menurut aku terlalu sepele ah. Setuju, Bang, kalau kata-kata itu harus menjadi pidana mungkin? Setuju, is okay. Is okay, karena kan maksudnya itu untuk supaya generasi muda kita nih, anak-anak kecil ini mendapatkan tontonan-tontonan yang berkualitas. Jangan sampai membuat mindset dari anak kecil ini terekam kan bahwa itu kata yang lumrah gitu. Ada bagusnya yang dilakukan oleh orang ini, ada bagusnya kok. Cuman kenapa yang dituduhkan tuh hanya ke satu orang aja, itu doang yang menjadi teka-teki di sini kan. Harusnya kalau mau itu dipermasalahkan secara luas, ya banyak orang aja yang dituntut. Kenapa hanya satu orang aja yang dituntut? Harusnya dari teman-teman media dan infotainment dan stasiun TV yang memakai pesawat jet ini udah harus dihentikan aja lah. Karena malu, Jepang udah bikin mobil terbang. Kita masih berkisru dengan hal yang paling sepele. Kalau dari zaman gue itu kan, Chico Jericho, Reski Aditya, Citra Kirana, Gali Ginanjar, Cinta Laura ya, kita semua ini nggak ada yang pakai kayak gitu. Kelihatan lah. Makanya gue berharap dunia hiburan tuh kembali seperti dulu. Nikmati sebuah proses casting itu menyenangkan kok. Semakin sering casting, skill akan semakin nambah. Gak usah pakai cara-cara yang cepet, nyeting, pacaran sama Ina Inu, bikin gimmick Ina Inu. Gitu. Ntar lama-lama jadinya pekerja seni kita pada doyan main begituan semua, nggak ada yang menunjukkan kualitas. Aku malah berharap tuh kayak Bu Tejo ya, Alwiansa, yang kayak gitu justru dikasih ruang lah, liput mereka lah sebanyak-banyaknya. Gitu. Walaupun mereka mungkin nggak ada settingan, cuma liput lah, mungkin bikin realitian buat mereka itu yang punya kualitas. Jangan yang settingan kan, kasih wadah gitu, bikin enak soalnya. Rizky Amalis itu settingan nggak tuh? Gue nggak tahu deh settingan apa enggak ya, cuman marak banget nih dunia hiburan nih pakai settingan gitu ya. Gue udah jelasin juga kan, settingan itu ada grade-nya, karena gue sering ditawarin dulu, cuman gue nggak mau ya. Kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena gue ngerasa nggak settingan. Kalau ada yang merasa settingan sama gue ngomong pasti dia muncul. Apaan dong si Chris misalnya gitu ya. Tapi karena gue nggak pernah merasa settingan sama siapapun, ya mohon maaf nih kalau misalnya aib dunia hiburan harus gue bongkar. Karena gue udah enak banget sumpah ngeliatnya gitu. Nanti akan timbul lagi masalah-masalah yang lebih sepele, ntar bisa besarkan lagi. Karena ada yang memakai pesawat jet di sini. Gitu. Sedangkan dunia artis itu kan bagusnya tuh naik sepeda dulu, terus merangkak lagi mungkin naik sepeda motor,
ntar baru naik mobil, kan gitu ya. Jadinya biar nggak ada kesenjangan sosial yang berikutnya. Itu aja harapan gue. Bang, tadi kan lu bilang muak bang, maksudnya muak dengan konsep settingan itu atau muak karena pemberitaan mereka akan lebih tinggi bang, menggeser teman-teman sementara gitu bang? Muaknya karena di sini kita membodohi masyarakat. Gitu. Kita ini kan public figure, orang yang saudi dengan kamera. Tunjukkan yang benar-benar the real life, gitu, realistis, dan yang prestasi yang ditunjukkan gitu, bukan pacaran-pacaran yang nggak penting kayak gitu. Boleh lu pacaran, monggo-monggo aja. Gue juga doain pacaran kok, gitu. Tapi yang nggak usah harus jadi konsumsi publik juga. Kasihan masyarakatnya. Harusnya masyarakat bisa menonton Discovery, gitu kan, bisa menonton edukasi pendidikan mungkin dari banyaknya penemu-penemu. Jadi nontonnya settingan ini, settingan itu, gitu. Jadinya gue rasa nanti teman-teman artis yang baru-baru nih, yang newcomer mau bermunculan, ya semua mereka udah pasti akan menyiapkan investor di belakang. Mau muncul nih dia, gue males casting. Indonesia kan udah marak dengan settingan, gue pakai aja settingan. Terus duitnya dari mana nih? Ya udah, ada investor dong di belakang dia. Ayo siapa yang mau diajak janjian. Gitu. Ya, terus kita mau jadi apa? Ya TV kan padahal cuma dapatnya rating doang ya. Channel YouTube mungkin dapatnya viewer gitu. Ya monggo-monggo aja sih kalau memang masih menguntungkan. Tapi kan jadinya enak gitu. Kalian aja ngeliput juga enak lah pasti. Enak kan? Banget tuh. Jangan diedit ya. Ini aja salah satu kesaksian dari teman-teman media juga enak katanya. Kita semua tahu itu settingan, tapi karena disuruh atasan, jadi mau nggak mau kan jadi ngeliput. Gitu loh. Dan biasanya orang yang memakai pesawat jet itu jadi star syndrome gitu. Tidak menghargai teman-teman media, ya kan? Di konteks susah, belaga so penting kan begitu ya. Bener gak? Nah, bener. Tenang. Saya mewakili suara hati media di sini. Terus di postingan-postingan udah mulai belaga-belaga so artis terkenal gitu kan. Ya karena semuanya digapai atau didapat dengan secara instan. Jadi nggak menghargai orang-orang yang berada di dunia hiburan. Kembalikan dunia hiburan seperti dulu, zaman Samuel Rizal ya, film Eiffel I'm in Love itu kan zaman dulu tidak ada pencitraan itu. Gitu. Zaman saya nggak ada yang namanya settingan-settingan. Ya kita dekat sama siapa ya itu the real gitu loh. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, totonya klop aja. Gitu kan. Kadang-kadang TV juga dukung sih, kita susah juga ya. Tapi ya sudahlah. Aku cuma berharap Parvi juga di sini ambil tindakan. Jangan sampai isi dari media nasional kita tuh isinya settingan nggak jelas, gitu. Isinya tuh yang benar kayak zaman cek dan recheck, nah itu bagus. Kabar-kabari itu bagus, gitu. Tuh gue suka banget tuh media infotainment yang kayak gitu. Bisa mencium ini settingan atau bukan. Udah pasti, yang namanya settingan itu kan bahasa Indonesianya udah pengaturan. Semuanya klop kan. Dia bilang suka, dia pun juga iya, gue juga suka malu. Nah kalau gue sama si cewek itu, gue bilangnya A, dia bilangnya B kan, ya karena ini bukan settingan. Nah, itu the real. Itu yang paling kerasa lah. Kayak misalnya, yang taruh gue video call ya. Kenapa emang? Ada teman-teman media di sini. Ya udah pasti dia ready ngangkat tuh yang ada media tuh. Ya semua udah diatur. Dika tuh nggak ada yang settingan guys, karena dia terdaftar kan. Gitu. Gue juga bingung, emang ada ya artis yang melakukan nikah settingan? Kayaknya nggak ada deh. Kan? Nah kalau nikah siri itu ya bener, ada lah dan banyak gitu. Tapi kalau aku mau jujur pada kalian ya, dulu itu aku nggak nikah settingan, malu banget sih nikah settingan, pacaran settingan aja nggak mau, dikasih duit, gimana nikah settingan? Terus kapan bang nikah beneran bang? Nanti ya sama Putri Indonesia itu kayak gue nikah deh, udahin ya. Saingan sama Atta dong bang, satu Indonesia bang. Mau emang bang? Nikah yang pantas-pantas aja lah, undang kerabat gitu, nggak perlu satu Indonesia. Kapan bang kira-kira pengen? Nggak tahu kapan, mah belum punya bayangan sama sekali, belum ada. Yang dekat ada beberapa, tapi belum ada kepikiran buat merit, masih lama lah. Merit kan bikin pusing teman-teman. Emang merit itu enjoy ya bang? Agak bikin ribet. Masih mau mencari yang pas dulu, yang cocok. Ntar udah dapat yang klik dari segi komunikasi semuanya, baru ambil langkah yang lebih serius lagi. Nggak tahu sampai kapan lah, sedapatnya aja Tuhan kasih udah. Karena aku tahu Tuhan pasti memberikan yang aku butuhkan, bukan yang aku mau. Mencari kayak gimana sih? Nanti Tuhan kasih aja mas. Tuhan tahu apa yang aku butuhkan, bukan yang aku mau.